Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ratia Meresuma Kurnilia, Gabriela Fain Pandiangan, dan Hafsa Imratun Naila akan menjelaskan mengenai multimodel dataset atau querying multimodel dataset. Yang pertama, kita memiliki 3 jenis data, itu data person.csv, bentuknya tabular, isinya data user seperti nama, gender, dan informasi lainnya. Lalu ada data knowsgraph.csv, itu merepresentasikan relasi antar user, jadi ini nanti jadi HD graph. Dan yang ketiga ada order.json yang berisi data transaksi, termasuk list produk dalam bentuk array atau order line. Nah, kita menginputkannya melalui platform Docker. Mengapa? Karena di ArrowDB sendiri, di localhost-nya itu tidak dapat menginputkan langsung untuk file-file CSV. Jadi kita menginputkan melalui CMD lewat direktori file kita. Seperti contohnya di sini, itu direktorinya ada di local disk D. Lalu kita inputkan menggunakan CP, kita masukkan ke ArrowDB. Nah, jika penginputan berhasil, itu akan ada beberapa informasi terkait database, di mana database mana yang kita inputkan data-data tersebut. Untuk pada praktikum kali ini kita menginputkannya pada database praktikum. Jika sudah bertanda successful, itu artinya dataset sudah masuk ke dalam database yang kita buat di ArrowDB.
Kita bisa memeriksa apakah dataset sudah masuk atau belum. Itu kita buka ArangoDB langsung. Lalu kita lihat di collection, ini sudah ada Knowsgrave, order, dan person. Di sini bisa dilihat untuk person sendiri itu berisi tabular, ada user, nama, gender, dan informasi lainnya. Lalu untuk Knowsgrave sendiri itu merepresentasikan relasi antar user. Nah, jadi di Grab itu juga akan ada Knowsgrave. Lalu di order sendiri itu berisi data transaksi, termasuk list produk dalam bentuk array. Jadi di sini ada order date-nya, ada order ID-nya, data-data transaksi dari usernya atau person tersebut. Nah, lalu kita masuk ke query, yaitu key 1. Kita akan mencari top 10 produk terlaris. Untuk soal pertama ini, kita diminta mencari 10 produk paling laris dari semua order. Di sini ada asumsi penting, yaitu setiap produk di order line itu dianggap jumlahnya 1. Ini sebenarnya asumsi yang cukup kuat, karena di dunia nyata biasanya ada quantity. Jadi hasilnya nanti lebih ke frekuensi muncul, bukan benar-benar jumlah terjual. Secara logika, kita ambil semua order line, lalu kita flatten karena datanya nested. Setelah itu kita kelompokkan berdasarkan produk ID dan hitung jumlah kemunculannya. Contohnya di sini produk ID-nya itu ada 4244, namun jumlah kemunculannya itu ada 3700. Artinya, untuk top 10 produk terlaris itu muncul pada bagian total, yaitu 3700. Selanjutnya ada Q2 total belanja female tahun 2008. Di sini kita mulai masuk ke join antara person dan order. Kita filter gender di person, lalu kita cocokkan dengan person ID di order, dan terakhir kita filter berdasarkan tahun di order date. Dan didapat nilainya sebesar 95 sekian-sekian. Selanjutnya Q3 order dari teman. Di sini kita menggabungkan grab dan transaksi. Kita ambil satu user sebagai starting point, lalu kita cari teman-temannya dari Grab, yaitu outbound vertex. Setelah itu kita hitung berapa banyak order yang dibuat oleh teman-teman tersebut di tahun 2009. Nah, di sini kita penting sadar bahwa teman didefinisikan sebagai relasi langsung. Jadi kalau kita butuh teman dari teman, query-nya harus diubah lagi. Di sini order dari teman didapat sebesar 703. Selanjutnya Q4 yaitu shortest path dan produknya. Jadi kita diminta untuk mencari jalur terpendek antara dua user, lalu dari semua user ini yang ada di jalur itu kita cari 5 produk terlaris. Nah, ini cukup kompleks karena kita menggabungkan graph transversal dengan analisis data transaksinya. Langkahnya biasanya dimulai dari short path, lalu kita ambil semua notepad di path tersebut, kemudian kita join ke data order, ambil order line, dan ulangi proses seperti di soal pertama untuk cari produk terlaris. Nah, ini salah satunya ada produk 4092, itu order line-nya itu ada 3.
Nah, selanjutnya ini Q5, ini jadi dua user dengan total pengeluaran terbesar. Untuk setelah itu, masing-masing user ini kita lakukan transversal sampai 3 hop untuk cari teman-temannya. Artinya kita nggak cuma ambil teman langsung, tapi juga teman dari sampai 3 level. Dari 2 kumpulan teman ini, kita cari irisan atau common friends menggunakan intersection. Di sini ada asumsi yang perlu diperhatikan, yaitu semakin dalam hopnya, makin besar juga kemungkinan jumlah noda yang terlibat. Jadi hasilnya bisa sangat besar kalau grafnya padat. Nah, jadi di sini total pengeluaran terbesarnya itu 2068.